Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersaat teduh dulu sejenak dan juga kita berdoa memohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus agar kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh dapat menikmati satu hari lagi di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Berita yang Indah. Terambil dari Keluaran 19 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, glaukoma itu adalah sebuah penyakit mata yang cukup serius. Sedikit cerita, mama saya itu pernah terkena glaukoma. Dan baru-baru ini saya mendapatkan sebuah video yang saya lihat di sosial media. Ternyata glaukoma itu bisa menyebabkan kebutaan. Namun apa dari gejala glaukoma tersebut? Ternyata gejalanya adalah bisa menjadi sakit kepala orang tersebut yang menderita glaukoma berkepanjangan dan juga seperti melihat pelangi. Dalam kasus yang lebih ekstrim, bahkan sudah ada bagian penglihatan, sedikit penglihatan di mata tersebut yang hilang sebagian. Artinya ada bagian yang hitam. Nah, tentu ketika hal ini dibiarkan, maka ini akan menjadi satu penyakit yang menyebabkan kecacatan. Dan tentu saja hal ini merupakan hal yang serius. Lantas saya coba menghubungkan apa yang terjadi dari bangsa Israel dengan cerita saya tersebut. Kalau misalnya kita melihat dari Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang keempat, di sana kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak membebaskan bangsa Israel dari Mesir supaya mereka menikmati tanah perjanjian. Tuhan Allah membebaskan mereka dari perbudakan supaya mereka dapat mengenal dan menyembahnya. 3 bulan setelah mereka meninggalkan Mesir, Tuhan memperingatkan umatnya mengapa dia mengangkat mereka di atas sayap Raja Wali, yaitu untuk membawa umat itu kepada dirinya, kepada Allah. Jadi Tuhan menyelamatkan supaya mereka itu dapat menikmati persekutuan yang intim dengannya. Bangsa Israel sudah menjadi budak tanpa kebebasan menyembah Tuhan. Sekarang, di tanah mereka sendiri, mereka dapat datang dan mengenal serta melayani Tuhan dengan bebas. Panggilan Tuhan bukan untuk serta-merta mengalahkan bangsa-bangsa yang menyembah ilah-ilah di Kanaan. Bukan untuk menduduki tanah yang mereka taklukkan dan juga bukan untuk mendirikan sebuah bangsa baru yang menguasai semua bangsa yang lain. Namun panggilan Tuhan yang terutama bagi umatnya adalah agar mereka melihat Tuhan, mengenal Tuhan, siapa itu Allah yang benar, dan mengasihi serta menyembah Tuhan. Maka melalui tindakan pembebasan keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel bisa mengenal Tuhan dengan penuh kasih, dengan penuh kebenaran, dan mereka bebas untuk dapat menyembah kepada Tuhan. Lantas kalau misalnya kita melihat di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menggenapi apa yang terjadi di dalam keluarnya bangsa Israel. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah begini saudara, bahwa kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah umat perjanjian, bukan lagi umat Israel, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah umat perjanjian Allah. Dan Injil memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus meninggalkan rumahnya
yaitu surga, dilahirkan di dalam rumah orang tua duniawinya, bepergian tanpa sebuah tempat untuk meletakkan kepalanya dan tanpa sebuah rumah, dan akhirnya disalibkan di gerbang kota, sebuah tanda pembuangan dan penolakan terhadapnya. Tuhan Yesus mengambil tempat kita dan dibuang, keadaan terasing yang seharusnya layak manusia terima, yang seharusnya kita semua terima. Tuhan Yesus terusir supaya kita dapat dibawa pulang. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia menghancurkan kuasa kematian dan menjadi contoh hidup dari langit dan bumi yang baru, yang akan menjadi rumah kita yang sesungguhnya. Dia akan mendamaikan segala sesuatu dan menciptakan ulang dunia menjadi taman kota Allah. Namun sesungguhnya dari kuasa kebangkitan itu, Tuhan memberikan sebuah kesempatan dan juga anugerah kepada orang-orang yang telah disentuh hatinya oleh Allah Roh Kudus dan percaya kepada Tuhan Yesus untuk menerima pemulihan relasi antara manusia dengan Allah. Relasi yang telah rusak, relasi yang telah membawa kehancuran yang kekal. Namun Tuhan Yesus telah memulihkan relasi tersebut. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita melihat di Keluaran 19 ayat yang keempat, sama seperti umat perjanjian lama, yaitu orang-orang Israel yang telah dibebaskan untuk bisa dapat mengenal dan menyembah Allah dengan benar, maka umat perjanjian baru pun juga memiliki tujuan yang sama. Tuhan Yesus membebaskan kita untuk supaya kita dapat mengenal dan menyembah Allah dengan benar. Allah yang benar dan satu-satunya kebenaran di dalam dunia ini. Saudara, berita ini adalah berita yang indah. Injil itu adalah sebuah kabar baik, berita yang indah di mana anugerah Allah begitu sangat melingkupi kita terhadap orang-orang yang sepatutnya menerima hukuman, yang sepatutnya tidak layak menerima surga, yang sepatutnya kita tidak dapat menikmati surga sebagai rumah kita. Tetapi oleh karena kuasa kebangkitan Kristus dan darah Kristus membasuh kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, maka kita mendapatkan pemulihan relasi yang rusak tersebut. Namun sekali lagi kita harus menyadari bahwa berita yang indah ini bisa menjadi sebuah kabar yang buruk. Bagaimana caranya? Jika kita masih menyimpan berhala di hati kita. Kalau misalnya kita mengikuti peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka kita mendapati bahwa ketika mereka sampai di Gunung Sinai, mereka itu masih menyembah berhala dengan membuat patung anak lembu emas. Padahal di Keluaran 19 ayat yang keempat, firman Tuhan telah berkata bahwa umat perjanjian Allah telah Tuhan bebaskan dari perbudakan di tanah Mesir supaya mengenal Allah yang benar. Namun kalau misalnya kita melihat perjalanan mereka selanjutnya, mereka tetap masih menyembah ilah-ilah yang lain. Maka sebenarnya urusan untuk mengeluarkan umat perjanjian dari tanah Mesir itu sebenarnya mudah bagi Allah. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari tanah, saya ulangi, dari hati mereka, itu merupakan satu hal yang sulit dilakukan bagi orang-orang Israel. Nah, maka dari itu saudara, jangan sampai berita yang indah ini menjadi sebuah kabar yang buruk apabila kita masih menyimpan berhala di hati kita. Kita perlu mawas diri dan mengecek kembali, refleksikan kembali apakah Injil itu adalah sungguh kabar yang indah, berita yang indah, kabar yang manis bagi kita, atau jangan-jangan Injil itu sudah menjadi sebuah kabar yang pahit karena kita tidak bisa berbuat dosa seenaknya. Saya berdoa agar kita senantiasa hidup di dalam Injil dan juga senantiasa menghidupi firman Tuhan yang telah diberitakan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh dapat merenungkan kembali
berita yang indah, Injil di dalam kehidupan kami. Kiranya agar Injil tersebut sungguh-sungguh boleh dapat bergema di hati kami senantiasa sampai akhir hidup kami. Kiranya Allah Roh Kudus memelihara kami, menjaga iman kami, dan senantiasa boleh dapat menolong kami di dalam pengudusan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.